warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatia Laima dengan NIM 9414230074, kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 1. Baik, langsung saja. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu heteroskedastisitas, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Pengertian uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah uji tes untuk mengidentifikasi apakah dalam sebuah model regresi terdapat variasi error atau kesalahan yang tidak konstan. Dalam analisis regresi, salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah homoskedastisitas, yaitu variansi error yang harus konstan untuk semua nilai variabel independen. Jika variasi error berbeda-beda, maka terjadi heteroskedastisitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab uji heteroskedastisitas. Penyebab uji heteroskedastisitas ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, variasi data yang luas, data yang memiliki rentang nilai variabel independen atau dependen besar. Yang kedua, perubahan skala, data yang terdiri dari kelompok atau individu dengan ukuran yang sangat berbeda. Yang ketiga, hubungan non-linier, ketika hubungan antara variabel independen dan dependen tidak sepenuhnya linier. Yang keempat, outlier, kehadiran data pencilan dapat menyebabkan variasi error yang bervariasi. Dan yang kelima, efek waktu atau ruang, data yang menunjukkan efek tertentu dari waktu atau lokasi tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari heteroskedastisitas. Dampak dari heteroskedastisitas ini ada 3. Yang pertama, ketidakakuratan estimasi. Heteroskedastisitas membuat estimasi parameter regresi menjadi tidak efisien karena metode OLS atau ordinal least squares tidak lagi menghasilkan estimasi terbaik, atau BLEU, Best Linear Unbiased Estimator. Dan yang kedua, kesalahan inferensi, standar error yang salah menyebabkan penguji hipotesis menjadi tidak valid sehingga T statistik atau P statistik tidak dapat diandalkan. Dan yang ketiga, modal kurang valid. Jika heteroskedastisitas tidak diatasi, hasil prediksi modal regresi biasa bisa atau salah interpretasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi uji heteroskedastisitas. Cara menguji heteroskedastisitas ini ada 6. Yang pertama, transformasi variabel. Gunakan transformasi variabel seperti logaritma, akar kuadrat, atau inverse untuk mengurangi variabel data. Yang kedua, Winstead least squares atau WLS. Metode ini memberikan bobot perbedaan pada data sehingga variansi error lebih homogen. Yang ketiga, uji dan koreksi robots. Gunakan metode estimasi yang robots terdapat heteroskedastisitas seperti heteroskedasticity TY constant standard error atau HCS. Dan yang keempat, uji penyebab dan penghapus outlier. Indeksifikasi outlier yang menyebabkan heteroskedastisitas dan pertimbangan untuk menghapus atau menangani outlier tersebut. Yang kelima, model non-linear atau variabel baru. Periksa kemungkinan hubungan non-linear atau variabel. Tambahkan variabel independen baru yang relevan untuk menjelaskan variabel data. Dan yang terakhir atau yang keenam, uji diagnostik. Gunakan uji
spesifik untuk mendeteksi heteroskedastisitas seperti uji Brautschi-Pagan, uji Witt, uji Gleiser. Setelah itu, terapkan metode koreksi yang sesuai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan interpretasi hasil uji heteroskedastisitas. Jadi ini ada tabel dari koefisien. Adapun syarat-syarat, yang pertama, jika nilai sigma lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji dari heteroskedastisitas menunjukkan yang pertama, tingkat pengangguran terbuka untuk nilai sigma sebesar 0,760 lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, tingkat pendapatan per kapita untuk nilai sigma sebesar 0,002 lebih besar dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi untuk nilai sigmanya sebesar 0,349 lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang keempat, rata-rata lama sekolah untuk nilai sigma sebesar 0,001 lebih besar dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Maka terjadi gejala heteroskedastisitas di tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan di pendapatan per kapita dan rata-rata lama sekolah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jadi kesimpulannya adalah tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sedangkan tingkat pendapatan per kapita dan rata-rata lama sekolah terjadi gejala heteroskedastisitas. Baik, jadi itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.